Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini, pembacaan dan perenungan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian, pasal 15, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tukukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini? Yang dapat kita pelajari adalah Allah selalu dapat dipercaya, dan Allah selalu memegang janjinya untuk setiap masalah hidup saya dan hidup saudara. Ketika Allah berjanji untuk saya dan saudara, Allah akan bertanggung jawab dengan meneguhkannya agar saya dan saudara tidak ragu bahwa Dia Allah yang akan melakukan semua janjinya bagi saya dan bagi saudara. Asalkan hidup saya dan saudara
tetap mempercayainya dengan sepenuh hati dan berlaku setia kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Kami terus dikuatkan dan terus belajar bahwa Engkau Allah yang dapat dipercaya dan selalu memegang janji di dunia. Mari Tuhan, terus teguhkan dan kuatkan hati dan iman kami untuk selalu mempercayai-Mu dengan sepenuh hati dan berlaku setia dalam melewati setiap musim hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur